Cikri, karena beliau ini masih ada silsilah dengan kami secara nasab daripada seorang wali besar penegak syariat di Kalimantan Selatan, Al-Arifillah, Al-Alimul Allamah, Sahibul Bahril Karamah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang masyhur. Beliau menulis satu kitab yang dibaca sampai di beberapa negara di Asia, yaitu nama kitabnya Sabilul Muhtadi. Yang kami hormati Ketua Masjid, seluruh jajaran kepengurusannya, dan semua ikhwan wal akhwat yang kami cintai, yang kami banggakan. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah di dalam mengikuti, mengamalkan, mengamankan amali TKI Pondok Pesantren Suryalaya yang di bawah bendera Syekh Mursyid Al-Alimul Allamah, Sahibul Bahrul Karamah, Bahrul Tariqah, Sultanul Awliya fi hadzal zaman, Syekh Ahmad Sahibul Wafa, Tajul Arifin. Ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan hidayah, taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bersama-sama diberikan kemampuan untuk melangkahkan kaki kita, meninggalkan sesaat kesibukan-kesibukan duniawi kita dalam rangka kita bersama-sama belajar untuk khidmat, mengikuti tuntunan daripada Syekh Mursyid, guru kita Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, dalam melaksanakan khidmat ilmiah amaliyah bulanan bagi semua ikhwan TKI Pondok Pesantren Suryalaya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya berdiri atau memberikan tausiah khidmat ilmiah manaqib di masjid ini yang insya Allah yang kedua kalinya. Jadi mungkin di antara Bapak Ibu ada yang belum kenal, jadi kurang sopan atau kurang layak kalau kami langsung memberikan sedikit tazkirah atau tausiah kalau tidak ada perkenalan dahulu. Saya tinggal di Kalimantan Tengah yang saat ini berada di satu kabupaten kecil namanya Kabupaten Barito Utara. Jadi di sana kenapa disebut dengan Barito? Karena ada alur Sungai Barito yang membentang membelah Kalimantan Tengah. Nah, maka kami tinggal di sana, hijrah yang aslinya kami dari Kalimantan Selatan, hijrah ke Kalimantan Tengah dalam rangka kita bersama-sama dengan beberapa para kawan-kawan untuk sedikit ilmu pengetahuan membagikan kepada masyarakat agar memahami tentang syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami bergabung di dalam Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya tahun 2005. Jadi insya Allah saya yakin di tempat ini, di masjid ini banyak yang sudah dahuluan bergabung. Jadi kami mohon maaf, bahasa kalau di dalam para saulek itu para senior. Saya mohon maaf kepada beliau-beliau yang sudah dahulu yang sepuh, yang telah bergabung dan telah berjumpa langsung bersama Abah, mungkin mendengar apa-apa yang telah menjadi ujangan atau nasihat-nasihat beliau. Jadi mohon maaf kami
berdiri di sini tidak menggurui, semata-mata karena belajar untuk berkhidmat kepada Syekh Mursyid, guru kita Syekh Ahmad Shofiequl Wafat Rajul Arifin. Nah, tahun 2005 kita bergabung di Thariqah Qadir Sabahiyah Suryalaya dalam pencarian mursyid kurang lebih selama 3 tahun. Jadi saya dari umur 27 tahun saya mencari syekh dalam kebingungan, karena kami dari kecil sudah dididik di pondok pesantren. Dari kecil kami sudah diajarkan masalah-masalah tentang syariat Nabi Muhammad SAW, karena orang tua kami, kakek kami adalah seorang ulama. Nah, beliau tentunya menanamkan disiplin tentang ilmu agama ketika kami masih kecil dan kami duduk. Setelah tamat sekolah dasar, kita melanjutkan sekolah di pondok pesantren di Kalimantan Selatan. Setelah tamat, kami melanjutkan lagi ke pondok pesantren Ploso Mojo Kediri, tempatnya Gusmik atau yang didirikan oleh Kiai Jazuli Usman, yang pertama membentuk Bahsul Masail di Indonesia dengan ijtihad beliau daripada hadis Nabi, hayatul ilmi bil musyawarah, hidupnya itu dalam musyawarah. Maka Kiai maka adanya Bahsul Masail. Nah, saya di sana kurang lebih 3 tahun untuk melanjutkan, balik lagi ke Kalimantan. Ketika itu umur 21 tahun saya berdakwah mengajarkan syariat. Jadi di masjid, di musola, hampir tiap malam, maghrib di sini, isya pindah di sini, terus seperti itu hampir tiap malam. Ketika umur 25 tahun, 26 sampai 27, dalam kebimbangan hati, kegalauan jiwa, kekosongan rohani, tetapi paham tentang disiplin syariah lahiriah. Kami mengajarkan kitab Fathul Mu'in, kita mengajarkan tafsir Jalalain. Mungkin bapak-bapak ibu yang pernah mondok mungkin ngerti bagaimana kitab Fathul Mu'in itu cukup kitab standar tentang memahami ilmu fikih, khususnya yang bermadzhab Syafi'i. Bagaimana kitab Jalaluddin karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, ini kitab-kitab yang bermadzhab Syafi'i dan itu standar di pondok-pondok pesantren dibaca. Dan kita di sana mengajarkan kitab tersebut ketika masih umur 25, 26, 27. Nah, ketika mengajar ini, karena kita menguasai disiplin ilmu syariah, akhirnya dalam pengkajian itu kebingungan untuk menata hati, bagaimana membersihkan hati, bagaimana bisa mengingat Allah. Sedangkan di dalam kitab-kitab para sufi itu menyuruh untuk membersihkan hati dengan dasar yang kuat, Al-Quran dan hadis yang jelas. Akhirnya untuk bisa membersihkan itu bermacam cara kita cari, baca kitab ini, baca kitab ini, ternyata tidak bisa. Maka di akhir pengkajian beberapa kitab para ahli sufi itu mereka menyuruh mencari syekh yang mursyid. Jadi bingung lagi siapa Syekh Mursyid itu, bagaimana kriteria orangnya, terus yang Syekh Mursyid itu apa fungsinya. Nah, ini yang saya pelajari lagi di dalam kitab-kitab para sufi. Akhirnya ada beberapa kriteria tentang seorang Syekh yang mursyid, dan fungsinya kita juga memiliki seorang syekh murabbi sebagai pembimbing roh, itu dijelaskan oleh para sufi. Nah, maka dalam waktu dari 2000
dari tahun 2003 ketika umur sudah 27 tahun itu mencari Syekh selama 3 tahun. Umur 27, 28, 29 sampai umur 30 tahun baru bertemu dengan Suryalaya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya bukan kebetulan ketemu Syekh Mursyid. Bukan seperti orang jalan-jalan lalu ketemu durian. Saya memang ingin makan durian. Sudah rindu ingin mencicipi buah durian yang diberikan informasi oleh orang-orang yang sudah pernah merasakan itu. Saya selama 3 tahun dalam kegalauan, kebimbangan, saya seolah-olah seperti Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ketika melihat bulan timbul, kata Nabi Ibrahim, ini mungkin Tuhan saya. Ketika tenggelam, oh saya tidak mau yang seperti ini, dia bukan Tuhan saya. Ketika datang ke daerah kami, ada ulama dari Hadraul Maut, ada ulama dari Mesir, ada ulama dari mana-mana datang. Saya mengira ini mungkin Syekh Mursyid saya. Ini mungkin Syekh Mursyid saya. Dengan casingnya yang mantap, bahasanya yang fasih, ilmu nafsarah, mantik, balaghahnya luar biasa. Hafalan Quran hadisnya luar biasa, mempesona jiwa kita. Tapi semuanya bukan Syekh. Sampai ketika pada malam 21 Ramadan, kalau tidak salah itu, sedikit Bapak Ibu, ini pengalaman saya, mudah-mudahan kita berbagi pengalaman masing-masing nanti buat cerita, karena pengalamannya pasti berbeda-beda. Saya dari kegalauan di dalam mengajarkan disiplin ilmu syariah. Setelah saya ajarkan, saya pulang, saya bingung untuk mewujudkannya. Bagaimana saya mewujudkan ini? Saya dulu orang sabar, setelah pulang ke rumah saya ngamuk sama anak dan istri. Kalau saya ceramah tentang sabar, orang ini kagum semua, luar biasa Pak Ustaz. Tapi setelah pulang ke rumah saya ngamuk. Kira-kira enak tidak seperti itu? Bapak-bapak kira-kira enak jadi munafik. Mantap dia ada berjamaah, tapi di rumah dia ganas. Anak istri saya itu takut dulu kalau saya datang ke rumah. Paling senang mereka kalau saya tidak ada di rumah, aman rumah. Kira-kira kata Allah di dalam Al-Quran, kabura maqtan indallah at-ulama la ta'adu. Besar dosanya di sisi Allah, kamu berkata-kata, kamu tidak melaksanakannya. Saya juga orang sabar, setelah pulang saya ngamuk. Maka ngamuknya Bapak Ibu tidak cukup sehari 2, sampai seminggu gitu. Kira-kira Anda nggak punya keadaan hati seperti itu? Nggak enak, saya malu kalau ada istri saya ceramah, saya malu. Wah gayanya di rumah preman itu. Enak tidak seperti itu. Nah, cuma latar belakang kita pasti berbeda-beda. Ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan anak istri keluarga. Saya ujian mental spiritual saya sebagai pendakwah. Akhirnya pada tahun 2005 pada malam 21 Ramadan kurang lebih ada salah satu kawan akrab saya, beliau sebagai kemenang kerja di Kemenang Kabupaten Barito Utara. Setelah selesai tadarus di musola dekat rumah, saya pulang istirahat kecapean, lalu ada orang ketok pintu. Saya buka, ternyata teman saya namanya Pak Haji Rafi. Silakan Pak Haji masuk. Dia membawa 1 orang yang orang itu setelah bertarikat Suryalaya. Akhirnya ada apa Pak Haji? Oh ini Pak Ustaz, kami ini silaturahmi sekaligus insya Allah setelah Lebaran itu saya datang mereka itu pada tanggal 21 Ramadan malam tidak salah. Nah setelah katanya nanti setelah Lebaran kita akan mengadakan ziarah Wali Songo sekaligus bertemu
dengan Syekh Mursyid Abah Ano, langsung saya nangis. 3 tahun saya mencari, baru mendengar nama Abah, belum bertemu lagi. Ini karomahnya seorang kekasih Allah. Seperti bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, saking besarnya wibawanya di hadapan manusia karena kuat mahabbahnya kepada Allah dan Rasul. Ketika Sayyidina Umar mau berjalan 3 bulan saja, perjalanan itu musuhnya di sana sudah gemetar. Wibawanya Sayyidina Umar. Setelah mendengar nama Abah, dikatakan kita bertemu dengan Abah Ano, langsung saya nangis. Ini adalah yang saya cari. Saya anggap itu Lailatul Qadar bagi saya. Langsung nangis saya. Besok saya berangkat, setelah pagi saya pengajian subuh, saya ajaklah para jamaah-jamaah saya ajarkan dari maghrib, isya, subuh, saya ajak untuk bersama-sama ke Suryalaya dengan beberapa kawan yang lain mengajak. Awal tahun 2005 kami berangkat ke Suryalaya 25 orang. Itu cikal bakal yang akan hidup berkembangnya Thariqah Qadiriyah Sabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya di Kabupaten Barito Utara. Alhamdulillah, setelah pulang kami berunding bersama kawan-kawan mengadakan menghidupkan amaliyah yang telah diajarkan. Setelah saya ditalkin di Suryalaya, mohon maaf Bapak Ibu, setelah saya ditalkin, ini rasa yang saya miliki. Setelah saya ditalkin, rasanya saya baru masuk Islam. Rasanya semua dulu yang saya ajarkan kepada masyarakat, rasanya perasaan saya itu salah. Padahal tidak ada salah. Sesuai dengan dasar-dasar yang benar. Nah, karena kita belum merasakan seperti ini, dia merasakan enaknya apel. Kira kita apel saja yang paling enak. Seolah-olah buah lain itu tidak ada yang enak. Setelah sampai merasakan anggur, Masya Allah, ternyata tidak ada yang lebih enak daripada anggur ini. Alangkah bodohnya saya mengatakan hanya buah ini saja yang enak. Ternyata ada yang jauh lebih nikmat daripada buah itu. Ketenangan jiwa, ketentraman batin, ini jauh lebih nikmat daripada kemakmuran fisik. Nah, itu maka saya mengatakan seolah-olah saya baru masuk Islam. Di situ saya nangis 3 bulan, saya dikir nangis terus. Ikhwan-ikhwan yang dengar nangis, saya baca doa mereka nangis. Saya zikir di rumah nangis, bukan hanya di majelis. Nah, setelah berthariqah kita hidupkan di sana thariqah, majelis saya yang maghrib sampai isya subuh semuanya bubar dan mengatakan Ustaz Sabrullah itu sudah sesat. Ini antiknya thariqah di Kalimantan. Kalau di Jawa sudah daerah lagi, Bapak Ibu, mungkin di Jakarta sudah daerah. Di Kalimantan masih langka tentang thariqah pada masa itu. Padahal dulu ada yang mengajarkan thariqah yang besar, Al-Arifillah Syekh Muhammad Zaid bin Abdul Ghani, yang masyhur disebut dengan guru sekungkul di Martapura, yang saat ini haul terbesar di Asia. Cuma beliau tidak membahas tentang thariqah secara detail terperinci seperti apa yang dipahamkan oleh Abah di dalam pendidikan beliau para ikhwan-ikhwan di Suryalaya. Nah, para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi itu sedikit perjalanan, mudah-mudahan bisa memberi motivasi kepada para ikhwan dan akhwat atau yang belum bergabung. Mudah-mudahan kita bisa mengajar keluarga kita bagaimana dahsyatnya kedudukan thariqah, kedudukan spiritual, kedudukan seorang Syekh Mursyid di
di dalam kehidupan umat Islam. Kami yang duduk di pondok pesantren, disiplin ilmu-ilmu kami menguasai, memahami walaupun tidak menguasai seluruhnya. Hampa rasanya karena tidak ada tuntunan rohani. Bagaimana lagi yang tidak pernah mondok? Bagaimana lagi yang hidupnya sibuk dengan bisnis-bisnisnya? Bagaimana lagi orang yang kesehariannya penuh dengan aktivitas yang padat? Apalagi mohon maaf di ibu kota ini luar biasa, berpacu dengan waktu, berpacu dengan kesempatan, lengah sedikit habis, lengah sedikit peluang diambil orang, lambat bangun apa ayah. Ini berpacu dengan waktu, berpacu dengan segalanya di dalam kehidupan kota besar. Apalagi orang yang diberikan kesibukan seperti itu, kalau tidak punya guru bagaimana? Nah maka para ikhwan wal akhwat, ini anugerah besar. Yang ketemu dengan tanpa dihadapkan dengan bermacam-macam fitnah dan ujian, yang dapat tanpa mencari, syukuri nikmat yang besar ini. Puncak dari perjalanan para pencinta Allah adalah kepada Syekh yang mursyid. Itu puncaknya tidak ada lagi di atas itu. Puncak perjalanan para pencinta kepada Allah yang ingin mencapai mardhatillah, yang ingin supaya bisa senantiasa dekat kepada Allah, puncaknya adalah pada Syekh yang mursyid. Bagaimana Imam Ghazali rahimahullah, beliau sedang bergelar Hujjatul Islam. Di bumi ini sangat sedikit orang yang bergelar Hujjatul Islam. Beliau dulu itu alim di dalam ilmu syariat, pakar di dalam syariat Imam Ghazali. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan, seandainya ada nabi akhir zaman, maka Imam Ghazali lah yang pantas jadi nabi. Saking alimnya Imam Ghazali, dengan keilmuannya yang luar biasa. Puncak dari pengkajian beliau mencari seorang syekh yang mursyid. Bahkan beliau mengatakan yang diriwayatkan oleh yang dipendapat oleh Al-Imam Syekh As-Suyuti kalau tidak salah itu mengatakan, Imam Ghazali mengatakan bahwa mempelajari ilmu qalbi, masalah-masalah urusan qalbu, masalah mengetahui ma'rifatul amradil batiniyah, mengenal penyakit-penyakit batin, itu Imam Ghazali berkata hukumnya adalah fardhu ain. Dan ini sering dilupakan oleh generasi saat ini. Ini yang dilupakan oleh para pengkaji-pengkaji keilmuan di dalam masalah syariah lahiri. Bagaimana membersihkan qalbu, bagaimana untuk bisa membersihkan hati, ini yang dianggap seolah-olah itu sesuatu yang biasa. Padahal para sufi pada masa lalu, para ulama yang arif billah, ini mengatakan bahwa ini hukumnya fardhu ain, ini hukumnya bahwa menghilangkan ini sangat penting di dalam kehidupan agama. Fikih penting, tauhid penting, tetapi pembersihan qalbu itu sangat penting. Karena rusak ibadah-ibadah syariah lahiriah, segunung ibadah kita, sedikit rusak hati kita, maka akan hancur lebur seluruh amal-amal saleh kita seperti debu-debu yang berterbangan. Nah ini kurang jadi perhatian.
Nah, maka perlu iklan sebenarnya. Karena kita tidak menyalahkan Bapak Ibu, kita tidak menyalahkan masyarakat kita. Mungkin kita yang salah, kurang iklannya. Coba iklannya selalu terus, iklannya mantap, seperti kecap nomor 2. Kalau iklannya full, kira-kira seperti nomor 1 pada masyarakat. Padahal kecap yang nomor 1 kecap bangau ya. Ternyata kecap ABC yang tampil terus di iklan. Akhirnya masyarakat mengatakan, oh kecap ABC yang paling enak, yang nomor 1. Nah, maka kita terus mengajak, memberikan informasi tentang apa itu thariqah dan kedudukan kita di dalam bertasawuf mencari seorang syekh yang muslim. Nah, ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam kita mengikuti tuntunan bimbingan daripada syekh, tentunya kita hendaklah satu yang perlu kita tanamkan, jangan ada keraguan kita tentang apa-apa yang menjadi tuntunan bimbingan daripada syekh tersebut. Misalnya beliau menyuruh sholat ini, dalam kitab fikih tidak ada seperti ini. Jangan ditanding ilmu kita dengan ilmu syekh. Misalnya beliau menyuruh sholat ini seperti nanti kita melaksanakan sholat lidah ilbala pada akhrajat wabas Rabu terakhir bulan Safar. Mungkin kita buka dalam kitab ini kok tidak ada. Jangan ditanding ilmu kita dengan ilmunya syekh. Kalau kita ingin menjadikan orang itu sebagai syekh kita, kalau ingin menjadikan orang itu sebagai tandingan kita, silakan. Tapi jangan menandingi para kekasih-kekasih Allah. Orang seperti itu namanya sombong. Naudzubillah. Sombong tidak akan masuk dalam surga Allah kalau dia tidak taubat. Apa yang menjadi perintah syekh? Dulu saya waktu di Kalimantan, saya Komisi Fatwa Majelis Ulama, saya ketua. Di Nahdlatul Ulama saya juga punya kedudukan yang tinggi di situ. Saya memfatwakan, menjelaskan ke masyarakat di majelis-majelis mengharamkan sholat nisfu Sya'ban. Bahkan itu hukumnya bid'ah, dan ulama dan tokoh masyarakat setempat, para amir, para umara, bupati dan kebawahnya wajib mencegah orang yang melaksanakan itu. Dalilnya dalam kitab ini saya menjelaskan, pasti pakai dalil. Di dalam kitab I'anatul Talibin, Fathul Mu'in, syaratnya Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, itu menjelaskan hukumnya adalah bid'ah. Setelah bertemu dengan musyrik, ini keilmuan dulu kan. Setelah bertemu dengan musyrik, loh, kok ada sholat nisfu Sya'ban ini? Maka saya sudah menjelaskan berapa tahun membid'ahkan ini. Bagaimana kita menarik kembali ucapan kita itu bagaimana? Akhirnya dilepaslah seluruh jubah syariah, seluruh jubah kebesaran, kita meleburkan diri di dalam ilmunya syekh. Jangan nanding-nanding, kualah, sombong itu. Kan ada di dalam bahasa Arab itu kan. Ada bahasa Syaikhul Qadir Jalani, belagak berhebat dengan orang yang apa? Manaqib Syaikhul Qadir. Belagak hebat dengan orang yang tinggi derajatnya, itu satu ketidaksopanan. Kan ini bahasanya halus. Artinya beliau mendidik anak beliau, Syekh Abdul Razzaq. Hai anakku Abdul Razzaq, seperti itu. Nah, jadi apapun yang menjadi tuntunan syekh, jangan ada sedikit pun terlintas dalam hati kita, kok seperti ini.
Sampai sudah seperti itu, dalam tasawuf namanya su'ul adab. Jadi apa sudah sampai nawa Allah ya Syekh? Saya dengar dan saya taati apa yang menjadi perintahmu ya Syekh. Untuk kita punya guru tidak neko-neko, tidak aneh-aneh. Ada yang diberi apa yang aneh-aneh? Mungkin ada khususnya orang satu dua orang mungkin. Menurut cerita di Surabaya Nyelam di laut ketika dibawa di laut itu, salah satu wakil talib kan ini khususnya tidak semua kita diberikan. Ada yang disuruh makan jeruk, orangnya sudah kena penyakit mah disuruh makan jeruk lagi, sudah jeruknya kecut luar biasa. Yang punya penyakit mah kan mikir, wah tambah umat masa ini. Kalau saya yang merintah, wali yang merintah, sami'na wa ata'na, sampai tidak akan binasa. Seandainya dimatikan Allah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Apa bukan nikmat itu? Pasti mati juga, walaupun dari suruh beliau, bisa mati juga. Kita hanya disuruh sholat maghrib, habis sholat zikir, setelah itu seminggu sholat apa apa sulitnya? Coba sampai bertemu Sunan Bonang ketika dulu mendidik Sunan Kalijogo. Sanggup nggak suruh menunggu tongkat pinggir kali? Kalau saya sudah angkat tangan, biar sudah. Pasti kita mikir, saya kerja di kantor, kalau saya nunggu tongkat sampai berapa tahun ini pasti dipecat orang. Bagaimana anak saya, bagaimana istri saya? Kan kita ada hitung bermatematika terus. Dan kita bersyukur punya guru yang disuruh zikir, khotamah, manakibat, manfaatnya pun kembali kepada kita, bukan mengumpulkan syekh. Seperti kita beribadah kepada Allah, seluruh bumi ini kata Allah sujud kepadaku, tidak akan menaikkan pangkat derajatku, tidak akan menaikkan kemuliaan Tuhan. Semuanya durhaka kepada Allah, tidak akan menghinakan kepada Allah. Bubar semua kita tidak mengamalkan thariqah. Apa tidak rugi apa beliau jadinya? Tidak. Mengamalkan untungnya bagi kita, taat untungnya bagi kita. Cuma nafsu kita kadang tidak kuat. Di Surabaya Muhammad Bapak Ibu, tidak ada banyak aturan, tidak banyak syarat. Biar waktu menerima talqin pun tidak ada syarat macam-macam. Cuma selamat balik dari neraka, suci atas dosa-dosa kecil, amin. Kita ada nggak syaratnya? Harus hafal Quran dulu, bacaan fasih dulu, menguasai ilmu fikihnya dulu, sudah baik akhlaknya dulu. Apa rahasianya? Rahasianya itu adalah ketinggian kedudukan syekh itu di hadirat Allah. Berani menarik semua orang yang tidak cukup syarat. Berani menarik semua orang yang sebenarnya ini sudah berada di tebing api neraka. Orang saat ini kan sudah banyak pasal malu, saya sudah mabuk maksiat terus. Dekat sama bilangin orang, dekat sama siapa makanya di neraka, kiai bilang ini sesat. Dan akhirnya dia pasrah. Dia hanya sudah akhirnya sudah kecebur, ya langsung nyelam aja sekalian sudah. Biar dinikmati di dunia kalau di sana diajar. Kan puas dia sudah di dunia. Maka kita bersyukur bertemu syekh yang kita sudah merasa di tebing api neraka, ditangkap dengan segala kekurangan kita, dibawa untuk usul kepada Allah. Dibawa kepada Allah itu bukan kedudukan yang paling kita harapkan dalam kehidupan kita. Dibawa untuk sang mendekat kepada Allah, mencintai, merindukan Allah. Apa yang bisa dulu sebelum kita ditakdir? Sebelum ditakdir rindu tidak sama la ilaha illallah. Sebelum ditakdir rindu tidak, biar ketika lupa kepada Allah merasa itu satu kerugian. Tidak ada. Tenang-tenang saja. Tidak ada itu membuat musibah satu kerugian. Apa bukan ini satu nikmat yang besar? Wa bi ayyi ala rabbikum tukadzibun.
Nikmat Tuhan mana, lewat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan? Nikmat yang luar biasa telah bertemu dengan Syekh, dan ini dirindukan oleh para pencinta Allah. Kita bersyukur hidup sejaman dengan beliau. Hidup sejaman dengan beliau, kita mengikuti tuntunan beliau. Ini anugerah yang luar biasa. Hidup sejaman. Mungkin kakek kita tidak hidup sejaman dengan beliau. Tidak bertemu dengan seorang syekh mursyid yang lemah lembut, tuntunannya tidak banyak aturan. Ketika kita menginginkan menjadi murid, secara otomatis ketika talqinnya sudah disebut dengan murid. Walaupun ada yang mengatakan wakil talqin, pernah saya dengar dari beberapa ceramahnya mengatakan belum disebut murid. Kalau saya tetap mengatakan ketika talqin, orang itu sudah disebut murid di dalam pandangan sufi. Apa arti murid? Murid itu diambil dari kata dasar arada yuridu iradatan fahuwa muridun. Isim fa'il, orang yang menginginkan sesuatu, bertemu dengan orang yang menuntut apa yang menjadi keinginannya, ingin menghilangkan sifat yang tercela, ingin bisa mengingat Allah, ingin senantiasa lisannya selalu menyebut nama Allah, ingin senantiasa qalbunya full Allah. Itu namanya murid. Nah, keinginan itu disambut oleh seorang mursyid. Mursyid itu diambil dari kata rosyad. Rosyada bahwa mursyidun, orang yang menunjuki kalau kamu ingin itu seperti ini caranya. Hanya talqin bisa kita melihat Allah, bisa memproses tasbihatul qulub dengan la ilaha illallah. Sudah langsung semuanya terjawab semua. Ingin melihat Allah, jawabannya cuma talqin. Ingin bisa menghilangkan sifat yang tercela, talqin. Ingin bisa usul kepada Allah, talqin. Ingin bisa rasa dekat kalbunya bersama Allah, talqin. Tidak ada yang lain. Kamu ingin itu, maka diberikan talqinul dzikri minasyekh, menanamkan bismillah di dalam qalbu orang-orang yang ingin daripada syekh. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, yang nanti itu jangan anggap enteng. Lihat wakil talqin, oh masih muda, oh wakil talqinnya ini, jangan anggap enteng. Yang nanti itu syekh. Karena wakil talqin tidak punya kemampuan dia untuk menanamkan bibit Tuhan tauhid, nur jalalullah yang beliau mengambil daripada nur itu dari syekh terdahulu. Masa kita yang nanam, beliau yang ambilnya? Kira-kira bisa enggak, Pak? Saya yang nanam, saya yang ambil, yang nanam, pasti saya mau. Saya yang ambil, mau nanam, sampai asli ahli nanam. Kalau dah ahli nanti bibitnya mati, ya. Ini mahal bibit ini. Mahal dari bibit tauhid, sampai ditukar 100 juta, mau tidak sampai dia lupa kepada Allah? Ditukar 100 juta, silakan sampai mau. Ditukar 100 juta, tapi sampai mati dia bisa ingat Allah. Mau enggak? 1 miliar? Berarti mahal talqin dzikir ini. Jangan dianggap enteng. Yang talqin bukan wakil talqin, mursyid. Makanya kami diberikan buku panduan tentang talqin. Wakil talqin ketika mentalqin diundang para imam, jangan niat berangkat untuk mentalqin, karena yang talqin bukan wakil talqin. Apa yang punya bibit beliau, yang ngambil bibit dari syekh mursyid terdahulu beliau, yang mengambil nur jalalullah itu beliau, yang menanamkan nur pun yang mengambil. Terhakikat, maka kita adabnya tidak boleh dia mental. Maka wakil talqin ketika diminta mentalqin tidak boleh, haram hukumnya dia menolak orang untuk ditalqin.
Jadi dalam aku enak jadi wakil kita. Saya pernah diminta nanti jam 2 malam. Mau nggak kira-kira jam 2 malam masih ingin tidur? Baru habis diskusi dengan para ikhwan ketika di Malaysia di Sabah, di kota Belu, ada orang anak muda yang bisa ada masalah dengan istrinya. Dibangunin oleh para ikhwan, puasa. Malaysia menyebutnya kan kiai. Pak Kiai ini ada orang yang Masya Allah, ayo kasih wudu, saya wudu juga. Ini saya tidur, ngantuk. Waktu zaharnya pas, waktu kopinya saya ikut tidur. Asik memang namanya jam 2 malam. Kan kopi itu kan senyap, enak, asik. Terus, ingat terus. Akhirnya terus tidur kita. Nyuruh orang terus kita ketiduran. Tapi katanya kok jalan terus. Kata orang yang ditalkin itu kok saya bilang, astagfirullah, kayak kaget ya. Dok, saya nakir tadi. Terus saya lanjutkan, bagaimana tadi? Ya, bagus saya jalan terus. Ya itu yang nakir bukan wakil talkin hakikatnya. Jadi kalau ada wakil talkin yang tidak mau nakir, nah ini tolong diingatkan. Wakil talkin bukan mursyid kan? Wakil talkin bukan mursyid, saling mengingatkan boleh. Kalau dia dibiarkan dia semaunya, berarti sampai tidak sayang sama dia. Dan ini penyakit bagi wakil talkin merasa terfokus, merasa lebih hebat daripada ikhwan yang lain, padahal kedudukannya sama. Cuma diberi satu kelebihan sedikit, dia bisa nangkit, dipinjam mulutnya. Nah, jadi ini satu anugerah nikmat yang tidak bisa kita beli dan tidak bisa kita hargai dengan materi dunia. Alangkah nikmatnya ketika kita bisa mengingat Allah. Alangkah nikmatnya ketika kita bisa berzikir tepat dan benar, yang musalsal pengetahuan itu sampai Rasulullah tembus. Apa bukan satu nikmat yang sangat mahal? Cuma para ikhwan, tantangan di dalam kita mengikuti seorang kekasih Allah pasti ada awai, tantangan, rintangan itu pasti ada. Bermacam-macam. Cuma di balik segala masalah, rahasianya Allah ingin mendidik agar kita senantiasa memperbanyak tadarruk, memperbanyak zikir kita kepada Allah. Itu disebutkan oleh Syekh Tajuddin Ibn Amarilah Sekandari di dalam kitab Hikam. Rahasia di balik segala ujian, Allah rindu ingin mendengar rintihan jeritan si hamba supaya dia merasakan sifat ubudiyah, sifat kehambaan. Apa hamba itu sifatnya? Dhaif, fakir, itu sifatnya hamba. Lemah, tidak punya daya, kekuatan apa-apa, selalu berhajat, membutuhkan kepada yang bersifat Ghani, yang maha kaya. Maka tadarruknya ini yang ditunggu Allah dengan diberikan segala masalah supaya dia semakin kuat menjerit merintih kepada Allah. Allah rindu, dia bahkan diberikan masalah. Kalau tidak diberi masalah, santai-santai aja gitu. Koneman terus ini, koneman terus, akhirnya jadi kerawat. Itu masalah kita disuruh Allah rindu itu. Nah maka jalan untuk sampai ke sana kita sudah diberikan jalan zikir zahar. Dekati yang merugikan masalah, terus lobby Allah. Nanti Allah yang akan menyelesaikan semua masalah. Minimal kita tenang, tentram, tidak resah, tidak gelisah, kecewa, putus asa, frustasi, depresi ketika menghadapi masalah. Banyak sekarang yang orang sudah sholat, sudah puasa, sudah haji, sudah umroh, sudah banyak bagus, semuanya sudah. Ketika dapat masalah, dia protes, demo sama Allah. Kenapa ya Allah? Kan saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah umroh, menunaikan panggilanmu, labbaik Allahumma labbaik. Saya sudah itu semua. Kenapa? Kok kenapa?
Bisnis kita gagal mau, tidak mau. Siapa yang ingin anak kita nakal, yang satunya ingin ini, yang satunya ini, mau tidak kita seperti itu? Tidak ada yang mau. Siapa yang membuat itu untuk kita? Tidak ada skenario yang berlaku di bumi ini kecuali itu atas skenario-nya Allah. Allah mendidik agar kita terus melobi, mentadaruh, mendekat kepada Allah. Itu rahasia. Kita salah baca, bacanya terbalik. Kenapa ya Allah? Oh, saya sudah begini kok, anak saya jadi begini, maka saya pun masih muda dan gitu. Loh, kata Allah, sebenarnya ibu, bagaimana mas? Kok kamu tanya saya? Ini salah baca. Allah ingin mendidik, Allah rindu dengan cerita ibu itu, Allah rindu dengan cerita bapak itu. Dibuatlah masalah untuknya supaya dia semakin dekat kepada Allah. Itu rahasianya. Alatnya sederhana kita ini. Alhamdulillah, Allah. Ini buat bapak ibu yang dirahmati Allah. Mari kita lebih serius, lebih semangat, amalkan sungguh-sungguh apa yang menjadi tuntunan perintah-perintah musyrik, terkecuali uzur syar'i yang menyebabkan kita tidak bisa melakukannya. Maka ini di dalam syariat agama pun kita dimaafkan. Apalagi Abah sebagai guru yang sangat bijaksana, seorang wali yang mursyid, sayangnya kepada anak rohaninya lebih sayang daripada anak jasmaninya. Anak yang salah pasti dia maafkan. Apalagi seorang syekh yang mursyid itu lebih sayang daripada ayat jasmani. Ikhwan wa akhwat, bapak ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini saja sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa istiqomah, ajak keluarga kita, keluar satu anak, keluarga kita, orang terdekat kita ajak ayo sama-sama kita mencari seorang guru yang mampu menenteramkan jiwa, membimbing rohani agar kita bisa benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kehilangan dan kekurangannya. Khusus semua keluarga besar Ikhwan Jakarta Selatan, mudah-mudahan senantiasa istiqomah dan juga kuat menahan nafsu daripada merubah apa yang telah menjadi ketentuan Syekh Mursyid. Sedikit kami ingatkan, kitab Uqudul Juman yang ditulis oleh Abah itu adalah kitab pusaka para ikhwan, tidak boleh dirubah-rubah sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala.